sahabat sekalian dan saudara baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min syarri sayyi'il a'mal wa astaghfiruka lima la a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asbahna wa asbahna lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illallah wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitrati Islam wa kalimatul ikhlas wa ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyyina Ibrahim alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, rekan dan sahabat jemaah musyawarah al-hidayah yang mulia pada Allah Taala, bersyukur kita kepada Allah Taala di subuh pada hari ini, di hari ke-5 Ramadan ini, atas izinnya Allah Subhanahu Wa Taala, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa iman Islam, sehat dan nikmat kesempatan hidup panjang umur, kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah yang juga insya Allah kita lanjutkan dengan kajian subuh berjamaah. Mudah-mudahan sebenarnya langkah perjalanan kita di dunia kita di dunia kita selalu bersama dengan cinta dan juga Allah Subhanahu Wa Taala mengorbankan kita untuk bisa melaksanakan ibadah sholat subuh yang diawali dengan kita melakukan i'tikaf pada hari ini. Semoga mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah bayar kalau beli kalau ganti mengorbankan kita dengan surga. Amin. Salam dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada Ustaz masalah kita, suri tauhid kita dan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, kaum muslimin dan muslimah, dan insyaallah keluarga kita sebagai umatnya yang tetap istiqomah di jalan yang menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga syafaat dari beliau akan diberikan kepada kita semua atas izin Allah, dan mudah-mudahan kita semua bisa dikumpulkan di telaga dan surganya di waktu yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan dan sahabat jamaah musholah al-hidayah yang Allah muliakan, sebelum kita bahas tentang tema udaranya kebiasaan terbaik, sedikit kita review perjalanan puasa Ramadan yang saat ini ya, dari apa yang Allah katakan sasaran akhir dari Ramadan adalah takwa, la'allakum tattaqun, di mana kita diminta oleh Allah atau diberikan kesempatan oleh Allah untuk berlomba-lomba berkompetisi mendapatkan predikat terbaik, yaitu takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang terbaik insyaallah di antara kamu yang paling bertakwa. Artinya ini kesempatan untuk kita semua, baik yang tua maupun yang muda, laki perempuan, dari daerah mana, suku mana, bangsa mana, Allah tidak peduli. Termasuk status sosialnya, apakah dia seorang ulama, seorang hakim, seorang murabbi, murabiyah, seorang ustaz, ustazah, guru ngaji, atau hanya sekedar jamaah majelis taklim. Allah tidak melihat itu semua. Tapi yang Allah lihat adalah siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Artinya semua punya kesempatan yang sama, semua mempunyai peluang yang sama untuk bisa mendapatkan predikat terbaik, trofi terbaik, piala terbaik, yaitu takwa. Lalu kita juga diinformasikan oleh Allah SWT, seseorang yang mendapatkan takwa, jika kita mendapatkan takwa,
maka akan berbuah furqan, kata Allah. Surah 8 ayat 29 mengatakan wabillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Barang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, jika kamu mendapatkan takwa di sisi Allah, yaj'al lakum, niscaya pasti Allah akan kasih furqan. Allah memberikan kepada kita kecerdasan untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana benar, mana salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana jalan Allah, jalan setan. Itu ketika pada diri kita mendapatkan yang namanya Furqan. Dan itu garansi dari Allah, niscaya pasti Allah akan kasih. Artinya kita diberikan di situasi seperti apapun, bagaimanapun, kita tahu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan ini adalah atas izin Allah, atas pemberian Allah. Jadi nggak bisa kita buat-buat Furqan itu. Kalau Furqan yang dibuat-buat seperti yang kita banyak lihat, the best Furqan tapi krisis akhlak. Ini Furqan yang dibuat-buat. Dia berani dalam rangka yang namanya mencegah kemungkaran, tapi dia sendiri tidak bisa menjaga dari akhlak dirinya. Maka bisa dikatakan the best Furqan tapi krisis akhlak. Apa yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diusulkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ini yang bisa kita lihat, Allah kasih yang namanya Furqan. Dan Furqan itu juga dalam artian adanya perubahan, perbaikan, peningkatan yang signifikan, peningkatan yang jelas, peningkatan yang kelihatan, yang ketara, terlihat di depan mata, baik dari sikap kita perubahannya, baik dari ilmu kita, baik dari tindakan kita maupun dari ibadah kita. Karena 1 bulan penuh kita di training, 1 bulan penuh kita berada di camp latihan untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan terbaik, ya, kebiasaan-kebiasaan terbaik, baik itu soma, maupun koma Lailatul Qadar. Maka dari itulah pantas ketika dia sudah melakukan sebuah kebiasaan-kebiasaan terbaik, ini harus akan berdampak, harus ada berdampak, baik pada dirinya, ya, atau kalau di surah 9 ayat 71, ulaika sayarhamukumullah, mereka itulah orang yang mendapatkan rahmat Allah. Siapa? Ya, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya ba'd. Laki-laki dan perempuan yang saling tolong-menolong, yang saling dukung-mendukung, saling bahu-membahu, topang-menopang. Dan ini ada terjadi di Ramadan. Kita lihat di rumah, bagaimana mungkin laki-laki, seorang suami dan istri, membangun kerjasama di rumah dalam rangka menjalankan puasa Ramadan, menegakkan yang namanya puasa Ramadan. Apakah dengan soma menahan diri, apakah koma menegakkan ibadah, termasuk disebut terakhir koma Lailatul Qadar. Ini dalam rumah. Begitu pula antara orang tua dan anak, saling ingat mengingatkan untuk terus melaksanakan soma dan koma. Begitu pula dalam Korea masyarakat, kita bisa lihat di musola, di masjid, seperti yang kita lakukan hari ini. Kita sama-sama menegakkan puasa Ramadan. Kita sama-sama menahan diri, menegakkan ibadah Ramadan, dan juga malam hari ini atau 10 malam hari ini kita melakukan yang namanya iktikaf, qoma Lailatul Qadar. Termasuk baldah negara pun begitu sama. Hampir setiap instansi, yaitu juga semua, bagaimana mereka berusaha untuk bisa menjalankan Ramadan. Artinya apa? Kalau ini semuanya dijalankan, baik pribadi kita, baik usroh atau keluarga kita, baik Korea, masyarakat kita, maupun balada negara kita, insya Allah peningkatan, perubahan, perbaikan akan terlihat. Kalau di setiap instansi, kantor-kantor akan kelihatan kinerja kerja mereka semakin naik, semakin naik. Termasuk sikap akhlak daripada karyawan itu semakin disiplin mereka, dan dalam ibadah mereka penuh dengan keteraturan. Dalam ilmu mereka terus semakin ada tambahan. Nah, ini yang ada. Jadi kembali dalam 1 bulan penuh kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk yang namanya melakukan kebiasaan-kebiasaan terbaik. Nah inilah yang harus kita pertahankan sampai kepada di penghujung Ramadan ini. Namun sekali lagi ya, apa juga yang pernah kita sampaikan, ketika kita sudah sampai kepada titik yaitu mendapatkan fitrah, kita kembali kepada kesucian, kita kembali kepada fitrah. Fitrah dalam arti fikih, futur boleh balik lagi makan, atau fitrah kembali kepada Islam. Pakti wajahaka lidini hanifah, benar-benar kita bersih, benar-benar kita karomna bani Adam mulia kembali. Tapi ingat, yang namanya perjalanan selama seorang itu masih hidup, kita masih berada di dalam saringan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idealnya peningkatan perubahan bisa kita pertahankan sampai 11 bulan yang akan datang. Namun kita nggak bisa juga menghindari proses seleksi dari Allah. Kita nggak bisa menghindari proses saringan dari Allah. Kita nggak bisa menghindari proses filtrasi dari Allah. Kita nggak bisa menghindari proses ayatan dari Allah. Artinya kita semua akan berada dalam saringan Allah, seleksi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang Allah ingatkan ke dalam surat Ali Imran ayat 179. Mohon saudara tolong dibaca surat 3 ayat 179. Silakan. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang baik, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar. Allah menghamna bil Quran. Ali Imran ke 179 ini selalu mengingatkan kepada kita akan kewaspadaan kita terhadap seleksi Allah, saringan Allah. Jadi selama seorang masih hidup, apakah dia ulama, apakah dia habib, apakah dia guru ngaji, ustaz-ustazah, murabbi-murabbiah, termasuk kita, selama masih hidup masih dalam saringan Allah. Bisa jadi yang pada hari ini kelihatan perbaikan, perubahan, peningkatannya kelihatan jelas, ibadahnya bagus, tapi ketika pada Ramadan semakin mundur, semakin lentur, semakin kendur, ya udah tidak menjalankannya lagi. Itu bisa saja. Atau hari ini orang yang beriman tiba-tiba nanti menjadi orang yang durhaka. Hari ini orang yang durhaka tiba-tiba nanti menjadi orang yang beriman. Nah, ini sudah pernah kita jelaskan, ya, berkenaan dengan hadis Arba'in nomor keempat. Ya. Seorang yang tadinya beriman, ya, dikatakan dia melakukan yang namanya amalan ahli surga, sehingga antara dia dan surga itu sahasta. Sahasta itu dekat benar 45 cm. Orang menganggap itu ahli surga, itu ahli ibadah, ya, dia itu benar-benar memakmurkan masjid Allah, dia itu benar-benar takarrub Allah, dekat dengan Allah, itu orang alim. Tapi apa yang terjadi dalam perjalanannya ketika kematian akan datang, dia melakukan perbuatan ahli neraka. Ini bisa saja terjadi, dan ini banyak terjadi. Yang awalnya beriman tiba-tiba mati dalam keadaan kafir. Namun ada juga orang yang awalnya melakukan ibadah,
atau melakukan perbuatan ahli neraka sampai angka dirinya dengan neraka itu sehasta, nggak beres tuh orang, nggak benar tuh orang, ya bisa masuk neraka tuh orang. Jadi caci maki, hujatan tuh ada terus. Tapi ternyata apa yang terjadi? Menjelang akhir kematiannya dia melakukan perbuatan ahli surga, dan bila dia meninggal dia pun masuk surga. Ini saringan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sampai kalau di Al-Quran itu ada asbabun nuzul, 5 sahabat Nabi yang tadinya sahabat tiba-tiba meninggal dalam keadaan zalim. Surat 4 ayat 97. Mohon dibuka dibaca. 4 ayat 97. Silakan. Saudara kalau mengerang dari Quran, ya dalam asbabun nuzul dalam ayat ini jelas 5 sahabat Nabi itu ketika Nabi akan hijrah bersama para sahabat lainnya, mereka tidak ikut hijrah. Padahal mereka ada orang yang sudah bersahadat, mereka muslim, mereka sahabat Nabi, awalnya dipanggil sahabat Nabi. Tapi ketika ada perintah hijrah mereka nggak mau. Akhirnya Rasul dan para sahabat hijrah, tinggallah mereka tertinggal di kota Mekah. Sampai pada akhirnya takdir Allah, ya, itu terjadi yang namanya perang Badar antara kaum muslimin dengan kaum kafirin. Dan terjadilah peperangan yang pada akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, selesai peperangan usai itu, sahabat kaum muslimin melihat 5 orang sahabat yang tidak ikut hijrah itu dalam peperangan itu dalam keadaan tewas, wafat, mati. Maka para sahabat pun menemui Rasul, ya Rasul, bagaimana kondisi mereka pada hari ini? Sahabat kita yang meninggal dalam perang Badar tersebut, dan mereka berada dalam posisi kaum kafir. Maka Rasul pun menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu, ya, di dalam surat 4 ayat 97 itu. Innalladzina tawaffahumul malaikat zalimi anfusihim. Ya, sungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan zalim. Jadi mereka benar-benar diwafatkan, dimatikan dalam keadaan zalim. Bahkan di akhirnya dikatakan wa ulaika ma'wahum jahannam. Maka mereka itulah penghuni neraka jahanam, wasal masiro, dan jahanam tempat seburuk-buruk kembali. Coba kita bayangkan, seorang sahabat ternyata mati dalam keadaan zalim, mati dalam keadaan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam, dan jahanam tempat seburuk-buruk kembali. Kita lihat juga Musailamah, di saat Rasul masih ada, beliau itu orang yang beriman. Beliau beriman kepada Allah dan Rasulnya, bahkan juga ikut dalam peperangan. Namun ketika Rasulullah SAW wafat dan Rasulullah SAW digantikan oleh Khalifah Abu Bakar, ternyata Musailamah ini menjadi pembangkang. Dengan diawali dia tidak membayar zakat, yang pada akhirnya dia mengakui dirinya seorang nabi.
dan juga akhirnya tidak melakukan ibadah sholat, dan akhirnya mati dalam perang Yamamah dengan tumbak yang dilakukan ya oleh seorang yang pada saat perang Uhud itu membunuh paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, ini kita lihat. Jadi mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan sholat. Tapi ada juga orang yang tadinya penjahat, orang yang tadinya pembunuh, orang yang tadinya berada dalam kekafiran, itu ternyata Allah kasih hidayah. Contoh dari Amr bin As saja. Ya, contoh dari ya yang di perang Uhud, siapa panglimanya namanya? Khalid bin Walid. Ya, ternyata Khalid bin Walid dan Amr bin As. Padahal Amr bin As tadinya provokator. Ketika para sahabat hijrah ke apa namanya? Ke Habasyah, itu provokatornya adalah Amr bin As. Amr bin As itu membuat isu-isu kepada para pejabat istana termasuk sang raja bahwasanya rombongan yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib ini adalah perusak. Mereka yang mengadu domba ataupun mereka yang memecah belah keluarga-keluarga yang ada di Mekah, dan mereka membawa ajaran baru, bahkan mereka menghina apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Itu sampai dibuat isu seperti itu oleh Amr bin As. Namun apa, ketika dia sudah masuk Islam, beliaulah juga yang sampai ikut menyebarkan Islam, ekspansi dakwah itu sampai ke Mesir. Jadi itu beliau sampai ke sana, benar-benar perjuangan itu terlihat. Begitu pula yang namanya sahabat Khalid bin Walid, yang pada saat perang Uhud dia membangun strategi peperangan yang hebat, yang sampai pada akhirnya banyak kaum muslimin dalam perang Uhud terkecoh, termasuk pasukan panah yang mereka begitu tergila-gila dengan harta ghanimah. Mereka berusaha mengejar harta ghanimah. Pada ini strategi yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, yang sampai pada akhirnya strategi Khalid bin Walid berhasil memukul mundur kaum muslimin. Bahkan juga 70 orang menjadi syuhada. Ini Khalid bin Walid. Tapi apa yang terjadi ketika beliau sudah menjadi Islam? Beliau menjadi Muslim. Ya, beliau menjadi orang yang beriman. Beliaulah juga yang sama tadi, menyebarkan dakwah Islam, membuat ekspansi Islam sampai ya kepada dipenuhi di dunia ini. Ya, bahkan sampai masa Umar bin Khattab saja. Umar bin Khattab, sahabat khalifah, pada saat menjadi khalifah sudah 2/3 bagian dunia yang berhasil dikuasai. Ini termasuk ya yang punya keterampilan tembak, siapa namanya? Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb, bagaimana ketika Futuh Mekah, Wahsy bin Harb yang pernah membunuh paman Nabi Hamzah bin Abdul Thalib dalam perang Uhud, sampai-sampai juga jantungnya itu oleh majikan yang bernama Hindun itu dimakan, dikoyak-koyak. Tapi ketika Futuh Mekah, ketika Islam berhasil menguasai kota Mekah, sahabat beliau yaitu Bilal bin Rabah mengajak kepada Wahsy bin Harb untuk masuk Islam. Dan sebenarnya Wahsy sudah lama keinginannya untuk masuk Islam, tapi belum pernah ada kesempatan. Nah, kesempatan ketika diajak oleh Bilal bin Rabah mau menemui Nabi, sampai akhirnya dinyatakan keislaman kepada Nabi. Walaupun yang dikatakan ya keislaman kau diterima, tapi tolong aku nggak mau lihat muka kau dulu. Ya, kau jauh-jauh dari itu, karena aku juga manusia yang punya perasaan, yang bisa teringat bagaimana dulu pamanku, engkau yang membunuhnya. Jadi sebaiknya engkau menghindari dia tidak terlihat diriku. Dan Wahsy ternyata apa? Menerima apa yang dikatakan oleh Nabi. Sampai 2 tahun kemudian Rasulullah wafat, Wahsy belum pernah ketemu Rasul lagi. Dan kemudian ketika digantikan oleh Khalifah Abu Bakar, ada pembangkangan dari Musailamah
saat itu Lawasi yang merasa punya kesalahan yang banyak, dia segera penuhi khalifah. Wahai khalifah, tentunya kau tahu kalau dulu aku adalah yang membunuh paman. Dosa-dosaku sudah teramat sangat banyak. Maka izinkan dengan keterampilan yang aku miliki, dengan kebisaan yang aku miliki, yaitu aku mampu untuk bisa menumbang, maka izinkan aku untuk menumbang Musailamah Al-Kadzdzab. Ya. Maka pada saat perang Yamamah itulah Musailamah Al-Kadzdzab itu tewas, ya, dengan tombak yang dilemparkan oleh Lawasi tepat mengenai jantungnya, seperti dia pernah membunuh paman Nabi SAW. Artinya apa? Bisa terbalik. Jadi ini kita waspada kalau kita masih hidup, masih dalam syariat Allah. Begitu pula bulan suci Ramadan yang saat ini kita ditempa, dilatih, ya, untuk selalu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan akhirnya terbentuk kebiasaan baik tersebut dengan adanya furqan, perbaikan, perubahan, peningkatan, ya, namun kita tetap waspada, syariat Allah tetap berlaku. Baik, kita lihat mudahnya kebiasaan terbaik, ya, di bulan Ramadan. Al-Baqarah 138, kita sudah dibentuk oleh Allah untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Mohon sedekahnya Al-Baqarah 138. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sibuk. Allah wa man ahsanu minallahi sibra wa nahnu lahu 'abidun. Sibuk Allah. Siapa yang lebih baik sibuknya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Allah berkata di Quran, sibuk Allah, celupan, warna, kebiasaan yang dibentuk oleh Allah, ya, di bulan Ramadan. Apa kebiasaannya? Yaitu kita melakukan yang namanya soma, ya, soma. Man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di mana soma siang al-imsak wal qafu an-sahi, menahan diri dari sesuatu. Nah, di Ramadan kita ditempa untuk melakukan kebiasaan menahan diri kita dari yang namanya penyakit hati. Kita tidak marah, kita tidak dengki, kita tidak sombong, kita tidak riya, kita tidak istijal, ya, kita tidak ujub, kita tidak malas. Ini di bulan Ramadan. Ya, penyakit hati kita ditempa untuk tidak melakukan itu. Kemudian juga seluruh anggota tubuh kita ini benar-benar kita jaga dari perbuatan durhaka. Maka kita jaga dari perbuatan durhaka, melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, melihat hal-hal yang tidak bermanfaat, melihat hal-hal yang tidak berguna. Tangan kita juga suruh ditahan untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat. Hati dan pikiran kita juga jangan sampai berburuk sangka. Kaki kita juga jangan sampai melangkah ke tempat maksiat. Dan ini 1 bulan penuh dilakukan oleh kaum muslimin seluruh dunia untuk selalu yang melakukan yang namanya menahan diri, soma, ya, menahan diri. Begitu pula dalam bulan Ramadan kita selalu menegakkan ibadah man qoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mendekatkan ibadah di bulan Ramadan. Apakah puasa itu sendiri yang kita tegakkan? Alhamdulillah sudah sampai ke 25 hari. Ya. Itu Ali, ada yang kalah nih? Mana Ali? Mana Ali? Ya, ini kita bisa lihat. Insya Allah yang di sini yang nggak ada lah yang kalah, kecuali kalau memang sakit, ya, sakit yang juga sakit yang berat lah, bukan sakit pilek doang gitu ya.
Ini artinya apa di sini? Ya, puasa kita tegakkan. Kita berusaha untuk disiplin. Di saat pagi, di saat sahur kita makan sahur. Ya, bahkan mengakhirkan sahur kayak tadi ya. Ada yang paling akhir tadi ya. Kayaknya oleh yang paling akhir mencari berkahnya. Ya. Itu udah dilakukan kebiasaan untuk sahur. Dan kita disiplin mulai dari subuh sampai kepada maghrib, dan maghrib pun diperintahkan untuk bersegera berbuka ketika sudah mendengar yang namanya maksud waktu atau ajar. Disiplin itu tiap hari dilakukan. Ya, sehingga makanan itu juga teratur, makannya jam berapa. Ya, sampai menunya juga itu teratur. Bahkan juga istirahatnya teratur. Ini dalam sahur ini. Begitu pula yang namanya ibadah witir, ibadah tarawih atau witir atau sholat malam itu teratur. Ya, kemudian juga yang namanya tilawah Al-Quran. Alhamdulillah. Mungkin di bulan atau di 10 hari terakhir ini sudah ada 2 kali khatam. Artinya apa? Benar-benar itu kebiasaan itu dilakukan, kebiasaan itu dilakukan. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Bahkan berusaha untuk semakin secara kuantitas itu dikerjakan, dilakukan. Ya, sehari bisa 1 juz, bahkan 1,5 juz bisa dilakukan secara kuantitas. Dan secara kualitas pun berusaha untuk bagaimana tartil, makhraj dan tajwidnya. Ini dibiasakan. Zikir dan doa juga permohonan kita kepada Allah. Karena kita tahu doa-doa kita di bulan Ramadan ini cepat sekali itu diijabah oleh Allah. Bahkan amal-amalnya, perbuatan-perbuatan kita ini nggak tanggung-tanggung dari Allah. Pahalanya berlipat ganda. Pahalanya tak terhingga. Ya, spektakuler benar-benar. Pahalanya unlimited. Maka di sini kedisiplinan terlihat sekali bagi kita semua. Ya. Termasuk juga dalam sedekah, dalam sholat sunnah nafilah lainnya, termasuk iktikaf yang kita lakukan di malam-malam iktikaf ini, menuntut ilmu dan juga dakwah. Nah, jadi kita jelas ya, selama 1 bulan penuh kita melakukan yang namanya kebiasaan-kebiasaan terbaik. Dan tentunya kebiasaan terbaik ini kalau kita lihat yang namanya pembentukan kebiasaan psiko awalnya dari ilmu, knowledge, ya, dari Al-Quran dan hadis. Itu banyak yang menginformasikan kepada kita. Kalau dikatakan di bulan Ramadan ini, ijazah Ramadan, apabila datang Ramadan, maka dikatakan di sana futihat abwaabul jannah, dibukanya pintu kebaikan. Ya. Kemudian juga wasubidat as-saitin, yaitu dibelenggunya setan. Ya, wa khuliqat abwaabul awaduna, ditutupnya pintu-pintu keburukan. Ini ilmu. Ya, termasuk juga Al-Baqarah 183 tadi. Itu ilmu. Dari keilmuan yang Allah berikan kepada kita. Sasaran puasa adalah takwa. Takwa adalah predikat terbaik di hadapan Allah, trofi terbaik, piala terbaik. Dan seorang yang mendapatkan takwa, adanya Furqan, itu ilmu. Ilmu dari Allah dan Rasulnya ini. Sigoh kita. Kenapa kebiasaan kita lakukan? Karena kita tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, biasa saja. Paling itu hanya sekedar euforia saja. Ya, di hari pertama terus dia meramaikan musola masjid, salahnya biasa aja. Bahkan hari ini di 10 hari terakhir, ya masjid musola juga saat ramainya lebih ramai mana. Iya, itu kelihatan euforia yang ada. Tapi orang yang didasari oleh ilmu justru semakin mendekati akhir Ramadan, dia semakin berjibaku, bertarung, ya, berjuang sampai habis, berjuang sampai mati untuk bisa mendapatkan Furqan atau Lailatul Qadar. Ini yang kita lihat. Itu orang yang berilmu. Tapi orang yang nggak berilmu mah biasa aja. Nggak ada pengaruhnya. Paling yang dipengaruhi itu adalah bagaimana menyiapkan pakaian lebaran, bagaimana menyiapkan sepatu untuk lebaran, bagaimana menyiapkan ketupat untuk lebaran, ya, bagaimana menyiapkan angpau untuk lebaran. Itu bagian
sebagai sasarannya. Justru di hampir mendekati akhir Ramadan kelihatan ibadahnya semakin meningkat, ya, karena dia nggak mau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nggak mau dia. Bacaannya juga, baca Qurannya semakin meningkat, kebaikan-kebaikan lainnya semakin meningkat. Ini terlihat jelas. Kemudian yang kedua adalah bagaimana attitude-nya, akhlaknya. Karena kita tahu salah satu syarat kita menjalankan ibadah Ramadan, apa kata Allah? Hati harus bersih. Kalau hati kita kotor, Allah nggak bakal mau ketemu. Ya, bisa dibuka lagi ke surat 26, 89 dan 37, 84. Nggak apa-apa diulang-ulang terus nih. Surat 26, 89 dan 37, 84. Dua enam, 89, 37, 84. Itu kalau menurut kamu? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Terus 2, 3, 7, 84. Baca, ketemu Pak? Oh, sekarang. Langsung aja tuh. 37, 84. Ya Rabbahu biqalbin salim. Ingatlah ketika dia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Allah mengatakan dalam Quran. Jelas tuh Allah bersih. Ilaman atallaha biqalbin salim, kecuali dia kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Idza jaa Rabbuhu biqalbin salim, ketika datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Syaratnya masuk Ramadan hati kita bersih. Bersih dari kotoran-kotoran, penyakit-penyakit hati. Makanya kenapa di Sya'ban itu kita berusaha untuk membersihkan daripada hati kita dari kotoran tersebut. Ini makanya sekali lagi sitko dibentuk salah satu dengan hati kita ini dalam keadaan bersih, akhlak yang baik, akhlak yang baik. Jadi kalau salim itu adalah akhlak Rasul, akhlak yang baik yang ada pada manusia. Sementara qalbin marid, penyakit hati dan juga ada yang ada pada diri manusia. Namun ketika Ramadan, Allah jelas mengatakan Allah nggak bakal mau ketemu, Allah nggak bakal mau memberikan pahala yang terbaik. Karena Ramadan kata Allah dalam hadis qudsi, asyamu fa innahu li. Puasa itu milik aku, wa ana ajbi, dan aku yang akan berikan ganjaran kepada hamba. Jadi ketika hambanya hatinya kotor, jangankan memberikan ganjaran, ketemu aja Allah nggak mau. Nih makanya kebiasaannya baik tadi terbentuk ya karena kita pengen bertemu dengan Allah SWT. Yang ketiga adanya desire, adanya niat yang ikhlas, adanya keinginan yang kuat kita untuk bisa melakukan perbaikan di bulan Ramadan. Karena Allah katakan dalam surah 13 ayat 11, Ar-Rahman 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah pilihan kita kecuali kita lah yang mau merubahnya. Jadi ini kembali tergantung kita mau nggak berubah di Ramadan ini. Itu berpulang kepada kita, bukan karena dipaksa oleh orang tua, bukan karena ada tugas dari sekolah, ya, bukan juga karena nggak enak sama pasangan hidup atau nggak enak dengan masyarakat, tapi ini jelas karena kita ingin melakukan perubahan ke setiap hari kita. Selalu ada perbaikan, perubahan. Ya karena kata Allah dalam surat Al-Asr, seperti baca nggak usah pakai Quran, surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, mengerjakan amal soleh
saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kebaikan. Allah itu berasa lurus ini. Jadi Allah bilang apa di sana? Demi waktu asar, demi waktu yang sempit. Allah memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan waktu. Allah memerintahkan kepada kita untuk mengelola waktu, memanage waktu, mengatur waktu. Apa yang kita lakukan dari bangun tidur sampai akan tidur lagi. Ini perintah Allah. Kita diperintahkan untuk memanage. Ya, ini benar-benar dari bangun tidur sampai tidur apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Karena Allah akan tanyakan setiap kegiatan, aktivitas, perbuatan kita. Kalau dalam hadis riwayat Bazar wa Tabrani dikatakan, la tazula qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in hisab. Tidak akan terhenti seorang hamba pada hari kiamat sampai Allah tanya 4 hal. 1, an umrihi ma'nahu. Umur di mana dihabiskan. Umur itu ya urusan di mana dihabiskan. Pekerjaan, kegiatan, aktivitas di mana dihabiskan. Ya maka dari itu ya kita harus perhatikan dari bangun tidur aktivitas kita di mana dihabiskan sampai kita tidur lagi. Ini yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu orang-orang beriman dia tidak akan pernah melewatkan waktu begitu saja. Dan Allah katakan apa? Rugi kalau yang tidak mengelola waktu. Kecuali orang yang beriman, yang kedua beramal soleh, ketiga saling nasihati dalam kebenaran, dan juga dengan penuh kesabaran. Nah yang kedua kita lihat, wa amilu sholihat, beramal soleh. Apa makna amal soleh? Amal soleh artinya ya amal itu kan kegiatan, pekerjaan, perbuatan. Soleh diartikan kebajikan, kebaikan, tapi juga punya arti Al-Baqarah ayat 11. Al-Baqarah ayat 11. Apa? Iya. Iya, kan. Jangan 12 sampai 11 tadi ya. Ya. Sudah dikatakan berdasarkan topik. Lalu ini nama. Mereka mengatakan sesungguhnya kami berbuat kebaikan. Kata-kata muslim pun di situ itu ada ya. Artinya apa di situ? Mengadakan Perbaikan. perbaikan. Muslim, orang yang soleh, orang yang selalu mengadakan perbaikan. Adanya perbaikan terus menerus. Artinya perubahan yang ada pada dirinya, peningkatan yang ada pada dirinya. Makanya orang yang selalu ada peningkatan, perbaikan, perubahan itu, itulah yang dikatakan tidak rugi. Karena dalam salah satu asar Nabi, sebagai mengatakan bukan hadis Nabi, kalau hari ini sama dengan hari kemarin rugi. Hari ini lebih buruk dari kemarin celaka. Hari ini lebih baik dari hari kemarin beruntung. Artinya orang yang hari ini selalu mengadakan perbaikan lebih baik dari kemarin, itulah yang dikatakan beruntung. Tapi rugi dia kalau hari ini dia melakukan pekerjaan baik, besok dia enggak. Maka itu celaka. Yang sama saja rugi, nggak ada nambahnya, segitu aja terus. Itu termasuk orang yang rugi. Ya dari dulu kelas 1 SD mulu dan itu kan rugi. Atau kuliah semester tingkat 1 mulai gitu ya, nilai kampus, nah ini rugi. Walaupun kampus saya benar tapi semester 1 terus atau tingkat 1 terus rugi. Makanya harus ada peningkatan. Begitu pula kita lihat keinginan niat kita karena apa kata Allah surah 207. Ya Allah katakan di sana, sebagian manusia wa minan nas mayyasirna bisawt yaqra amardatillah. Ada orang yang mau mengorbankan diri untuk mendapatkan ridho Allah. Ini yang kita harapkan dapat ridho Allah. Apa yang kita lakukan, kita ingin mendapatkan ridhoan dari Allah. Nah, keridhoan dari Allah berkala. Walaupun ridho Allah itu agak abstrak, tapi bisa Allah jawab ridho Allah itu seperti apa. Yaitu ketika dia berniat untuk akhirat. Ya dalam surat 4 ayat 20 nya kan dikatakan apa? Man kana
dikasih sedikit, wa malahu fil akhirati min nasib, dan dia tidak dapat di akhirat sama sekali. Nah, ini niat penting, desire keinginan kita. Dan hadis muttafaqun alaih menjelaskan kepada kita innamal a'malu binniyat. Semuanya segala sesuatu amal tergantung dari ini. Lalu yang keempat itu yaitu membentukkan kebiasaan ya karena skill atau keterampilan yang dimana kita menjalankannya, kita mengerjakannya di bulan suci Ramadan ini. Ya, jadi bukan sekadar kita tahu secara umum, tapi kita laksanakan, kita jalankan. Ya, kita buktikan, kita melakukan sholat dan qoma. Dan kemudian kebiasaan itu karena dilatih dan terus dilatih, diulang-ulang, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Sahabat sekalian yang Allah muliakan, jadi ini pembentukan kebiasaan selama bulan suci Ramadan. Yang berhasil ideal tadi adanya perubahan, peningkatan, dan juga ya perbaikan pada diri kita. Nah, lalu apa nih? Tadi surat 3 ayat 179 tadi, ba'da Ramadan, masuk setelah Ramadan itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya Muharram, Safar, ya Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, sampai kembali kepada Sa'ban yang akan datang. Karena sambil Allah, ya syariat Allah itu berlaku. Terlihat kenyataan di lapangannya itu terlihat jelas, ya di luar Ramadan terlihat jelas. Ada 3, ya. Yang pertama yaitu hilang sama sekali kebiasaan yang sudah dibentuk di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua juga adalah bisa terus dipertahankan istiqomah sampai kepada Sya'ban 1445 Hijriah yang akan datang insya Allah. Itu dipertahankan. Namun juga ada yang di tengah yang berat untuk ibadah, ya, dan juga melakukan itu karena ingin dilihat oleh orang. Buka surat 4 142. 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allahi illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria atau ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Allah mengatakan di Quran, kenyataannya yang terlihat nanti ada. Sholat masih terus jalan, ya, baca Quran masih terus jalan. Namun di sini baca sholatnya, baca Qurannya, dan kebaikan lainnya itu musalah, malas gitu ya, dikerjakan dengan malas. Ya, karena salah satu sifat manusia adalah mager, malas gerak. Itu dalam surat 20 115. Panasya walam nazid lahu azma. Lupa dan tidak ada keinginan yang kuat, alias usaha kasar, males, tidak ada. Dalam beribadah itu enggan-engganan, ya. Jadi balik lagi seperti dulu, ya, bangun, ya, balik lagi. Padahal tadinya udah biasa sebetulnya, ya. Karena apa? Keteraturan yang ada. Ya ini biasa, karena sama, saya juga anak masih muda-muda semua anak saya. Yang laki-laki itu kadang-kadang subuh juga harus bergerok-gerok. Bangun bel, gitu kan. Harus sampai kayak begitu. Ya karena tidur di atas kan. Bangun, baru gitu kan. Itu kelihatan ada yang sholat tapi harus
lagi sampai orang tuanya harus teriak dan yang lainnya. Ini. Jadi beribadah itu mager. Tidak ada keinginan yang kuat, padahal 1 bulan penuh di tempat. Dan bukan hanya kepada anak-anak muda juga. Orang-orang yang sudah berumur pun sama, mulai kelihatan kendur, lentur, mundur. Ya. Dan juga yang kedua dikatakan dia berbuat bermaksud ria di hadapan orang lain, biar dilihat oleh manusia. Ya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan biar dilihat oleh manusia. Balik lagi sifat aslinya. Kalau selama ini niatnya bukan karena Allah, tapi ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Dan kemudian juga Allah ingatkan juga di sini, mereka mengingat Allah cuma sedikit. Artinya zikir juga nggak terlalu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung apa? Langsung kabur. Ya, apa Allah? Lantas ya Allah kabur lah. Sedikit. Tapi kalau dia dilihat sama orang lain, doanya banyak benar. Dia bangun sini. Buat banyak, udah dilihatin. Kalau kagak, udah sholatnya kayak cemong-cemong, doanya sholat kayak cemong-cemong. Ini yang kita lihat, terutama anak-anak muda nih ya. Itu sholatnya baru masuk udah keluar nih. Nah, apa sholatnya? Udah. Doanya ringkas benar. Jadi ini yang kita lihat nih, ada tipe yang demikian nanti kenyataan realnya. Ya namanya disampaikan di pekan terakhir di bulan Ramadan. Kemarin kita bahas sudah semua tentang Ramadan, bahkan sudah sampai kepada Lailatul Qadar. Nah hari ini diingetin nanti pasca Ramadan. Ada tipe yang pertama ini adalah orang yang malas dalam beribadah. Orang yang pengen dilihat oleh orang dalam ibadah itu ria. Dan juga tadi zikir dan doanya itu nggak butuh Allah, nggak butuh Allah. Padahal dia sedang ada masalah. Padahal dia ada sebuah keinginan tapi nggak pernah diminta sama Allah. Ini yang pertama. Yang kedua dalam kenyataannya itu hilang sama sekali, nggak berbekas. Bukan surat 16 ayat 92. 16 ayat 92. Ya, silakan. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi serai-serai pribadi. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu yang antara disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang terdahulu kamu perbuat itu. Saudara-saudara warahmatullahi wabarakatuh, kita lihat di atas gitu ya. Walau takunu kallati nazodat gojlaha mimba dibuatin angkatan. Jangan kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal menjadi kuat, menjadi cerai-berai kembali. Nih Allah sampai mengumpamakan dengan seorang perempuan yang meminta benang, karena banyaknya yang minta benang kan perempuan. Bukan berarti di sini wah perempuan yang itu enggak. Ini cuma sebagai kiasan aja. Perempuan meminta benang menjadi kain, udah jadi kain nih, ya cerai-berai kembali. Artinya ada nilai enggak, hasil ada. Udah jadi nih. Kain bagus kayak gini, diambil satu
satu ini benarnya. Apa-apa jadi tidak? Enggak, udah. Tinggal benar semuanya ada berceceran. Atau membangun semua bangunan kemudian dirobohin. Artinya dia nggak ada apa-apa di sana, hilang. Kebiasaan yang dibentuk di bulan Ramadan. Apakah somanya tadi menahan diri dari penyakit hatinya, menahan dari anggota tubuh, maupun kebiasaannya dalam ibadah. Sholat sunatnya hilang, sholat malamnya hilang, ya, baca Qurannya hilang. Jadi benar-benar nggak dilakukan lagi. Maka Nabi mengingatkan dalam hadis Bukhari Muslim, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Janganlah kalian seperti sebulan yang tadinya suka bangun untuk sholat malam, kemudian dia meninggalkan sholat malamnya. Nih, jadi kalau itu udah terbiasa 1 bulan penuh tarawih, 1 bulan penuh sholat malam. Ketika selesai Ramadan lewat, ya Ramadan udah lewat, masuk Syawal di sana, tidak dikerjakan persis apa yang Allah katakan tadi. Ya seperti seorang perempuan yang kita benar dicerai-beraikan kembali, tidak ada apa-apa. Ya. Bacaan Quran kita tilawah Quran 1 bulan begitu sangat semangat. Tapi ketika selesai Ramadan tidak ada lagi baca Quran, habis semua apa yang kita lakukan di kenyataan dulu. Ya, dari contoh yang kedua yang akan terjadi. Nah, kita berharap yang ketiga apa? Kita mampu bisa mempertahankan seperti yang dikatakan Allah dalam surat Al-Fusilat, ya, Al-Fusilat ayat 30 sampai 32. Pasalnya 30 sampai 32. Ya, 21 ayat 30 sampai 32. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya, yaitu surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah berfirman di Quran Fusilat ayat 30 sampai ke 32 ini menegaskan, di mana Allah katakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia